Saya sempat suuzon, saya sempat buruk sangka kepada orang Putus Sibau. Rupanya Allah mau tunjukkan kau salah Abdul Somad, kau busuk hati Abdul Somad, kau buruk sangka Abdul Somad. Nih orang Putus Sibau tak beranjak, tak bergerak sedikit pun. Allahu Akbar. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. Ustaz Somad, ini ikan asli dari Putus Sibau. Ini dari tempat kami Ustaz Somad. Berapa harganya ini Pak? Ini harganya 50 juta Pak Ustaz. Hampir tangkai jantung saya lepas. Tanamannya tidak perlu ditanam, tumbuh sendiri. Tak perlu disiram, tak perlu dirawat, tak perlu diperhatikan, biarkan saja, hanya tumbuh di tanah ini. Apa namanya? Keratum. Dicoba ditanam orang di Amerika, mereka tanam di Afrika ratusan ribu hektar. Tumbuh apa tak tumbuh? Tumbuh apa tak tumbuh? Tapi waktu dihancurkan, dijemur, kering jadi tepung, tak ada kandungan krotumnya di dalam. Yang ada hanya yang tumbuh di Kapuas Hulu, di Putus Sibau. Dari mana nikmat didatang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Danaunya luas, terbesar. Apa nama danaunya? Danau Sentarum. Ada pula hutannya luas, dilindungi di dunia. Apa namanya? Namanya Betong Gerihun. Makanya Pak Wakil Bupati diminta untuk berbicara ketika berkumpul negara-negara dalam G20, G20 di Bali. Kenapa? Karena di antara kabupaten se-Indonesia, inilah tempat yang paling dilindungi danau dan hutannya. Allahu Akbar. Kebun sawitnya luas. Saya dibawakan Ustadz Luqmanul Hakim, guru kita semua, sahabat saya. Banyak saya belajar mengambil pengalaman dari beliau. Ustaz Somad, ini ada madu, tapi minumnya jangan banyak-banyak, nanti gawat dan bahaya. Dari mana madu nih Ustaz? Ini madu nih datang dari Kapuas Hulu. Nanti Ustaz akan saya bawa ke sana. Sampai jugalah niat saya sampai kemari karena kerjasama yang baik antara pemerintah daerah. Pak Bupati tadi berkirim salam ke saya. Beliau ada kegiatan, salam untuk Ustadz Somad. Saya balas salam kembali. Mudah-mudahan hubungan silaturahim kita terjalin dengan baik, insya Allah. Amin ya Rabbal. Di tempat saya, di tempat lain, berkumpul ramai-ramai di tanah lapang, sholat istisqa minta hujan, tak turun-turun hujan. Di Putus Sibau belum diminta udah turun hujan. Berdoa hamba Allah minta berhenti, berhenti hujan. Doa orang-orang soleh dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lama saya berpikir di jalan tadi, ini masyarakat orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Mereka ini adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa diturunkan Allah hujan? Baru saya paham. Allah ingin menunjukkan kalau ada tabligh akbar di masjid ramai biasa, ada tabligh akbar di gedung beratap, hall convention, hotel biasa. Tapi kalau di tanah lapang, tak beratap, tak beralas, hujan lebat, tidak bubar, itu baru
Allahu Akbar. Tadi waktu di rumah Pak Wakil Bupati terdengar saya hujan dari atap seng. Dalam bayangan saya ini kejadian nih, ceramah di depan kamera aja nanti. Saya sempat suuzon, saya sempat buruk sangka kepada orang Putusi Bau. Rupanya Allah mau tunjukkan kau salah Abdul Somad, kau busuk hati Abdul Somad, kau buruk sangka Abdul Somad. Nih orang Putusi Bau tak beranjak, tak bergerak sedikit pun. Allahu Akbar. Ya Allah, orang-orang yang ikhlas dan baik hati, lembut hatinya. Saya dengar ada yang datang jam 6 tadi. Hah? Jam 4. Allahu Akbar. 5, 6, 7, 8, 9. Mudah-mudahan dibalas Allah segala tetes peluh keringat. Keikhlasan Abdul Somad mungkin masuk surga bukan karena sholat tahajudnya, bukan karena hatam Qur'annya, tapi karena doa orang-orang yang tulus ikhlas ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cara mensyukuri nikmat ini banyak-banyak gunakan lidah menyebut asma Allah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, takbir Allahu Akbar, hauqalah la haula wala quwata illa billah, istighfar astaghfirullah. Jangan sampai lidah mencakapkan, membicarakan aib orang lain. Anak si anu, bini si anu, laki si anu, anak si anu, adik si anu, ini orang yang menceritakan aib orang lain ini disumbatkan mulutnya ini pakai kepala toman. Biar berhenti dia menceritakan aib orang lain. Setuju? Berhenti. Apalagi kita tak lama lagi masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kita semua menahan mulut. Datang tetangga kita menceritakan aib, tidak jumpa, tak bertatap muka, melalui handphone. Assalamualaikum, kabarnya lagi si anu, bini si anu, anak si anu, tua si anu. Jangan bicarakan aib orang lain. Stop. Berdosa kata Ustaz Somad, hilang pahala kita. Kita macam bangkai saudara kita, memakan bangkai saudara kita. Diam. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Betul? Salah. Kita menjaga lisan kita di dalam Ramadan, di luar Ramadan, di dalam Sya'ban. Hai Abdul Somad, kalau kau ceritakan aib saudaramu, puasamu hilang, zakatmu terbang, pahala ceramahmu melayang, hilang. Mudah-mudahan dosa kita yang lalu-lalu diampunkan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Siap memperbanyak istighfar? Paling tidak istighfar sehari 100 kali. Ini banyak orang istighfar selesai sholat cuman 3 kali. Itu pun cepatnya minta ampun. Paling tidak pelan. Astaghfirullahalazim. Betul? Oh, pendek betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kami tak hafal Pak Ustaz. Buka handphone www.google.com, tinggal tulis Sayyidul Istighfar, pergi ke warnet,
minta cetakkan print sama adik-adik di warnet, tempel di dekat tempat masak. Sambil masak sahur, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Garap mesti tidak sampai sana. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Nanti pas masak berbuka begitu juga lagi. Allahumma anta rabbi. Insya Allah 10 hari puasa hafal Sayyidul Istighfar. Betul? Waktu buka baca sekali, waktu sahur baca sekali. Insya Allah Ustadz Somad sampai habis Ramadan tak hafal-hafal. Cabut, bakar, masukkan ke kopi, minum. Insya Allah TBC. Yang hafal alhamdulillah, yang tak hafal insya Allah. Yang udah berusaha tak juga hafal-hafal inna. Apa pula innalillah? Kita sudah berusaha, tak bisa yang panjang, yang pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan yang selama ini belum mandi taubat, alhamdulillah otomatis malam ini mandi taubat. Kena hujan, basah semua mandi taubat. Habis itu sholat sunat taubat apa pula taucu. Usolli sunnatat taubat. Kalau bisa di depan tempat sholat itu hanya sajadah, dinding, tak ada apa-apa. Kalau ada banyak macam ini, pikiran kita berkecamuk. Allahu Akbar, subur betul lah putusi baunya. Allah. Bukan cuman keraton dan sawit yang tumbuh, rupanya bunga-bunga pun tumbuh di atas pentas nih. Itu makanya sajadah kita itu polos aja, dinding itu polos. Jangan diletakkan di depan dinding tempat sembahyang itu gambar bini. Terus Allahu Akbar, cantik bini aku ini dulu. Sekarang nih ya Allah, lisut udah. Jangan. Mudah-mudahan sholat kita khusyuk insyaallah, amin. Jadi ibadah yang pertama membalas nikmat Allah. Tanah yang subur, danau terhampar, hutan yang luas, madu lebah, tanaman yang mahal. Cara mensyukurinya pertama dengan lisan. Lidah Pak Ustadz, atau serahlah mau lisan mau lidah. Yang penting bersyukur dengan lidah. Banyak-banyak membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak nampak pula. Titik ba udah 3. Titik nun tambah nampak tangan. Pak Ustadz, tak bisa saya lagi baca Quran nih Pak Ustadz. Beli Quran yang besar sebesar pintu. Saya begitu dulu. Mak saya udah tua, umurnya 70 almarhumah. Waktu dia masih hidup aku susah baca Quran nikmat. Saya belikan Quran besar, pakai rehal, ditengoknya, oh sedap Quran kau nih, Masya Allah. Berapa harga Quran yang besar itu? 200.000. Berapa harga sendal orang putus bau? 500.000. Padahal guna sendal hanya menjaga kaki dari tai ayam. Padahal Quran inilah yang menyebabkan turunnya rahmat Allah ke Kapuas Hulu. Allahumma arhamna bil qari'ah. Kita tadi membaca Quran, suaranya Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semakin banyaklah para penghafal Quran di Putusi Bau insyaallah. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad kami minta menandatangani prasasti penghafal Quran. Saya pun tanda tangan penghafal Quran Baitul Maqdis Putus Sibau. Saya tanya, di mana nih Pak? Di sana Pak Ustadz. Hebatnya Pak Wakil Bupati Pak Wahyu, Ustadz Abdul Somad tak perlu dibawa jauh-jauh karena Bapak TNI Polri tak cukup untuk mengawal Ustadz Abdul Somad. Memangnya tidak aman Kapuas Hulu ini? Aman atau tidak Putus Sibau ini? Aman. Kalau memang aman, kenapa banyak Bapak TNI Polri mengawal Ustadz Abdul Somad? Karena orang Putus Sibau ini radikal, militan,
Kalau sampai tak ada yang mengawal, habis dah Ustaz Abdul Somad ini balik tak berbaju, tak bercelana. Ditarik mereka semua, Ustaz. Apalagi yang menarik emak-emak garis keras. Silakan investasi ke Kapuas Hulu. Ini negeri yang aman, ini negeri yang damai, orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Betul? Ada makan sedap, ada sedap makan. Itu istilah Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau makanan sedap, kita belum tentu sedap makan karena orangnya tak ramah. Tak ada disuruh diam aja. Cuma kita mau makan. Tapi diputusi bau, makanannya sedap dan kita pun sedap makan, orangnya baik. Silakan Ustaz Somad, silakan Ustaz Somad. Jadi macam mana Ustaz Somad tadi makan? Sebelah kiri Pak Wakil Bupati, sebelah kanan Pak Wakil Gubernur, depan kiri Pak Ketua MUI, depan kanan Ustaz Luqmanul Hakim. Ikannya terhidang, makanannya sedap. Kalau mau dicari kekurangan cuman satu aja, mereka terlalu cepat berhenti. Jadi segan pula kita mau menambah. Ustaz Somad nih mau banyak makan. Badan Ustaz kenapa kurus? Saya nih kurus bukan karena tak makan, ini udah takdir Allah. Jadi ibu-ibu mau kurus mau gemuk, tak usah pentingkan cakap orang. Yang penting, apa pula yang penting? Kenyang. Yang penting sehat, bisa beribadah kepada Allah. Besok kalau ada orang yang ngejek, kamu ini kenapa gemuk? Nanti suamimu menyangka kau ikan lumba-lumba. Kau ini kenapa besar kali macam kulkas? Tak usah balas, langsung aja. Sallallahu ala Muhammad. Yang punya handphonenya ada senternya, tolong nyalakan, hidupkan. Karena kamera dari atas, itu muncul kamera merah pula matanya. Tadi jauh, sekarang merah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Matikan lagi, takut nanti ada orang nelpon tak hidup pula. Kenapa tak angkat-angkat telepon? Aku sudah menelpon, telepon tak diangkat, WhatsApp tak dibalas, SMS tak dibalas. Gara-gara Ustaz Somad. Saya juga yang kena. Tapi insya Allah saudara saya ini semuanya baik-baik insya Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, janji Allah ada 3. Yang pertama, ja'alallahu lakum min kulli dhiqin makhraja. Kalau hatinya sempit, kalau hidupnya sempit, dilapangkan Allah Ta'ala. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Kalau hatinya susah, kalau hidupnya susah, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala solusi dalam perjalanan hidupnya. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dikasih jalan, solusi, rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar Allah lepaskan kita dari segala masalah hidup insyaallah. Amin. Tidak ada hidup orang yang tak ada masalah. Ustaz Abdul Somad, kenapa Ustaz Somad ceramahnya di situ aja? Kenapa tak ke kanan, tak ke kiri? Saya tak bisa ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena kabel ini pendek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak istighfar,
Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita yang lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita minta ampun sama Allah karena dosa kepada tetangga? Tak bisa. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah melarikan bini tetangga. Bisa. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku sudah mengganggu laki tetangga. Doa apa itu? Doa pelakor. Tak bisa. Kalau kepada manusia mesti minta maaf, bukan minta nomor rekening. Minta maaf. Kau kapan minta maaf? Saya nanti minta maaf waktu Idul Fitri. Yakin betul malaikat maut datang setelah minal aidin wal faizin. Tak ada jaminan kita akan hidup besok pagi. Ada yang bisa menjamin dia hidup besok pagi? Tak ada. Saya pun tak jamin hidup besok pagi hidup. Kalau saya mati malam ini diputusi bau, jenazah saya tak perlu dibawa ke Pekanbaru. Kuburkanlah diputusi bau, karena semua ini saudara saya yang akan menziarahi saya. Kenapa Ustaz tak minta jenazahnya dibawa ke Pekanbaru? Tiket mahal. Dari Putusi Bau ke Pontianak, dari Pontianak ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Bersatulah peti jenazah Ustaz Abdul Somad sama durian, sama ikan, sama daun ubi, sama daun keraton. Kata daun keraton, sama kita nih. Kata ikan arwana, apa beda aku sama kau Ustaz? Lebih baik aku dikubur di sini. Mau Bapak Ibu menziarahi kubur saya? Maksud saya tadi bisa kita ulang sekali lagi? Tak usah diulang, sakit hati kita. Apalah yang diharapkan kita hidup lama-lama nih? Makin lama hidup makin banyak dosa, betul? Apa pula betul? Ya Allah, kalau kau hidupkan kami besok pagi, tambahkan amal soleh. Kalau mati kami malam ini, buat kami berhenti dari dosa. Kalau mati saya malam ini, insya Allah besok pagi mata saya ini tak berdosa lagi. Betul? Apa yang betul? Mati saya malam ini, mata saya ini esok pagi tak ada dosa lagi. Rupanya kalau Ustaz hidup esok masih ada dosa. Mata ini berdosa besok 3 kali. Kenapa? Waktu naik pesawat menengok rok pramugari. Padahal kita dah berjalan menunduk dan menunduk. Datang, assalamualaikum Ustaz. Nomor berapa? Kata dia. Tak mungkin kita nomor 3. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tatbi'in nazratan nazrata. Kalau terpandang tak apa-apa, tapi kalau dipandang, maka kalau terpandang segera hentikan. Tak boleh. Maksudnya kalau terpandang hentikan, bukan kalau terpandang jangan berkedip. Mudah-mudahan Allah jaga mata kita semua insyaallah. Amin. Amin. Amal lisan sudah. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang tak peduli kepada anak ya. Wala yahuddu ala ta'amil. Tak ada peduli kepada fakir miskin. Astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, la ilaha illallah. Tetangga sebelah kelaparan. Pak, kami belum makan Pak. Astaghfirullah, kami belum makan Pak. Udah 2 hari tak makan Pak. Innalillah. Namun keluar, duit tak mau keluar. Zikirnya banyak, solawatnya banyak, istighfarnya banyak. Laisa bil mu'min. Dia tidak orang beriman. Kenapa? Karena tak peduli kepada tetangga. Amal yang kedua,
Kalau mau bersyukur kepada Allah, amal lisan, lidah, sudah. Amal yang kedua, amal harta. Siap bersedekah? Siap berinfak? Siap berwakaf? Allahu Akbar. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena setan udah mulai datang. Jangan kau bersedekah, bagus beli mobil baru. Jangan kau bersedekah, bagus beli rumah baru. Jangan kau bersedekah, bagus bini baru. Kalau mati, rumah tinggal. Betul? Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Kalau pernah kita kasih 2-3 sak semen batu bata kerikil membangun pesantren, anak menghafal Quran, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad udah banyak ceramah di mana-mana. Baru diputusi bau nilah sampai sorbannya 3 lapis. Selapis dari Pak Wakil Bupati, selapis dari Ustadz Indra dari Mu'alaf, 1 lapis pula lagi. Ini kalau sampai 3 hari mau 10 lapis. Begini berceramah Ustadz Indra. Ini menunjukkan orang putusi bau suka bersedekah. Ada orang kalau sudah cerita tentang solawat suka, istighfar suka, zikir suka. Tapi kalau udah cerita sedekah langsung naik darah tingginya. Saya Pak Ustadz istighfar 1000 kali sehari siap. La ilaha illallah siap. Tapi kalau udah sedekah Pak Ustadz, oh sempit, dompet saya hilang Pak Ustadz. Setiap ada penggalangan dana bawa dompet. Rupanya akhirnya datang malaikat maut. 1000 sehari. Berapa sehari? 1000 rupiah. Kalau 1000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah nggak dihitung guys. Hanya 25.000 sebulan, kita sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. 600.000 orang pondok pesantren se-Indonesia dari Aceh sampai Papua tersantuni. Tak lagi ada anak santri yang tak sarapan, tak ada anak yatim yang tak makan, tak ada pesantren yang kelaparan. Dari mana duitnya? Dari masyarakat. Siapa yang mengutipnya? Bajunya Paskas, pasukan amal soleh. Di mana pusatnya? Pusatnya bukan di Riau, pusatnya bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pusatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Siap mendukung program ini kalau datang ke Putus Sibau. Kalau ada yang mengetuk rumah nanti minta duit 1000 dikasih. Mereka tak digaji, mereka relawan. Assalamualaikum. Kenapa tak ada nih? Assalamualaikum. Buka pintu, nampak dia memikul beras. Siapa dia? Pak Wahyu, Wakil Bupati. Beliau, bagaimana doa Pak Wabub sehingga datang Ustadz Luqmanul Hakim membawa Ustadz Somad kemari? Apa doa Pak Wabub? Apakah waktu tahajud malam? Apakah waktu witir? Apakah waktu sujud terakhir? Apa kata beliau? Saya berdoa Ustadz Luqman membawa Ustadz Somad ke Putus Sibau, waktu memikul beras membawa untuk fakir miskin. Beliau sendiri yang memikul berasnya, dibawakannya fakir miskin. Saya datang ke rumah beliau. Di mana-mana kalau saya ceramah singgah ke rumah bupati, gubernur, wali kota, biasanya steril itu dikawal. Ini rumah tuh macam dapur umum. Ramai semua orang datang, semua boleh masuk. Saya bilang kalau begini padatnya apa gunanya Pak TNI Polri dengan Satpol PP ini banyak mengawal? Kenapa bebas masuk?
Memang begini kami di sini Pak Ustadz, tak ada main kawal-kawal, bebas aja. Yang penting akan ustadz selamat. Saya tak masalah orang banyak, cuman senyum ini sampai kebas muka saya. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan untuk orang putus ibau yang baik-baik, ya Allah. Yang sudah bersedekah untuk anak yatim, fakir, miskin, limpahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Yang pelit-pelit biarkan lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Jangan diaminkan. Berikan hidayah. Apa beda wakaf dengan infak? Kalau wakaf itu mesti ada 4. Tanah yang diwakafkan, orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada ijab dan qobul. Aku wakafkan tanah ini seluas 3 hektar di Putu Sibau sebagai markas kapal Munzalan supaya beras terkumpul fakir miskin tunai. Sah? Alhamdulillah. Dapat tanah 3 hektar di Putu Sibau, langsung cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kepala BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah ini Pak. Cek. Oh, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah bermasalah. Kenapa diwakafkan? Karena bermasalah itu maka kuwakafkan. Ini tidak terjadi di Putu Sibau. Ini terjadi di tempat lain. Di mana itu Pak Ustadz? Tak boleh sebutkan tempatnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Apa beda wakaf dengan zakat? Kalau zakat itu wajib. Setiap kita punya pendapatan 85 gram emas, 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Jadi bapak ibu yang berpendapatan selama 1 tahun 85 juta, kena zakat 2,5%. Dari kratom 100 juta. Dari madu 100 juta, ikan toman 100 juta, sawit 100 juta, ikan lais 100 juta, ikan udang dapatlah 1 tahun 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Jika zakatnya 2,5%, seorang pengusaha bisnismen di Putu Sibau, pendapatannya setahun 1 miliar. Berapakah zakatnya setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Banyak. Mana banyak? Nikmat yang diberikan Allah lebih banyak. 2,5%. Kemana dibayarkan? Insya Allah akan dibukakan. Ada Basnas. Kita tak berkelahi, tak berebut dengan Basnas. Tapi kapal Munzalan punya lembaga zakat, juga mengikut Basnas, memotivasi. Kalau kita sendiri bayar zakat, macam 1 lidi. 1 lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati. Betul? Maka kita kumpulkan semua duit-duit kita, siap membayar ke lembaga zakat. Alhamdulillah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sodakoh Pak Ustadz, sodakoh itu tak perlu pakai duit. Senyum pun sodakoh. Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Maka nanti kalau paskas datang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kalau ada duit, kasih duit. Ada beras, kasih beras. Kalau tak ada, bukakan pintu. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Sudahlah tak mengasih duit, tidak mewakafkan tanah, tidak memberi beras, sedekah tak mau, wakaf tak mau, senyum pun tak mau, muka macam jeruk purut dipijak gajah, dilanggar traktor. Mengasih masjid tak mau, mengasih tanah tak mau, memberi support tak mau, memotivasi tak mau, senyum tak mau. Tapi bangunan sudah selesai, petantang petenteng. Ini kenapa tiangnya miring? Ini nampaknya semennya kurang. Kalau ada orang macam ini jangan marah-marah, antuk karena dia kepalanya ke tiang. Jangan, doakan supaya dapat hidayah. Allahumma di qaumi, berikan hidayah, fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tak tahu. Tidak makan gara-gara tak mau makan karena sibuk cari makan. Aneh tak manusia nih? Sibuk cari makan sampai tak makan pagi, sibuk cari makan sampai tak makan siang, sibuk cari makan sampai tak makan malam. Akhirnya kena penyakit, ususnya bolong, tak bisa puasa. Kemana-mana bawa tas laptop, isinya roti gandum. Karena kalau terlambat makan, usus itu berputar. Akhirnya mengunyah terus, tidur pun mengunyah. Mudah-mudahan yang kena penyakit disehatkan Allah. Saya ceramah di satu tempat, datang Pak Kemenak makan sama saya. Ustaz Somad, kalau makan jangan tahan-tahan, makan aja Pak Ustaz, jangan takut. Siapa yang bilang takut Pak Kemenak? Saya tak takut. Tapi katanya Ustaz udah ada pantangan. Saya cuma pantang satu Pak Kemenak. Apa itu? Pantang dekat, habis. Saya tak pernah saya tahan makan, semua saya makan. Ada orang takut makan kambing. Kau kenapa tak datang akikah? Saya takut Pak Ustaz, jangankan makan kambing, menengok kambing pun dah naik darah tinggi saya. Apa ditakutkan? Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah yang di bumi, yang di langit, tak ada satupun yang bisa membuat sakit dan memudaratkan. Makan aja. Ada durian, makan. Ada daging, makan. Ada kambing, makan. Ada gula, minum. Nanti kalau sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Lepaslah kita dari dosa-dosa insyaallah. Tapi hutang tak lepas. Ustaz, saya ini punya utang. Utang itu ada limit batas waktunya. Kapan membayarnya? Makanya kalau ada perjanjian utang piutang, surat Al-Baqarah ayat paling panjang, satu halaman 282, ayat paling panjang tentang hutang. Idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang Pak Haji. Kapan bayarnya? Bulan Mei insyaallah. Tahun berapa? Jelas. Ini banyak. Bulan berapa? Bulan Mei. Tahunnya? Maybe yes, maybe no. Tak bisa. Saya mau bayar nanti insyaallah tanggal 31 Desember tahun 2023 sampai Desember 23, maka lunasilah. Mudah-mudahan yang dililit utang dibukakan Allah pintu rezekinya, lunas insyaallah. Amin. Shadaqatus sirri tadfa'ul bala, bersedekah menjauhkan dari bala. Maka ada istilah sedekah tolak bala. 7. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Kita ulang sekali lagi. 7. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah itu enaknya kalau kita ramai-ramai. Kalaupun tak hafal, nampak macam hafal, gerakkan aja mulut.
Zakat alhamdulillah sudah dibayar 2,5%, 25 juta, karena duitnya 1 miliar. Amin. Seandainya 100 juta, 2,5 juta. Tapi saya kan tak tahu berapa duit yang ada di kantong bapak ibu di rekening. Disimpan duit dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Semua berubah menjadi debu. Debu berubah menjadi angin. Dihembus. Hilang, tak berkesan sama sekali. Yang kekal abadi hanya sodakoh, bukan somat. Ya Allah, jamaah yang belum terbuka pintu hatinya, bukakanlah hatinya untuk bersodakoh ya Allah. Amin. Kalau belum juga dibukakan pintu hatinya sesudah kami doakan ramai-ramai, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Jangan aminkan. Nanti kalau dia mati dia tak sempat membayar zakat. Kamu pernah bayar zakat? Oh, saya bayar zakat ini tiap tahun Pak Ustaz. Tiap tahun bayar zakat, tiap tahun. Tak pernah absen, tak pernah absen. Berapa zakatmu? 2,5 kilo beras Pak Ustaz. Itu zakat fitrah besti. Kalau zakat fitrah semua orang membayar. Kita ada zakat pendapatan, ada zakat perniagaan, ada zakat tabungan. Maka insya Allah kalau sudah ada orang sedekah, tapi tak pernah berzakat, zakat itu wajib. Sedangkan sedekah itu orang yang bersedekah tapi tak pernah berzakat, itu sama dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat tak pernah datang. Pas ditanya, kok tak pernah sholat Jumat? Yang penting sholat duha. Kok tak pernah sholat subuh? Yang penting sholat tahajud. Mana bisa? Ada tiangnya. Ini pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Tiangnya adalah sholat. Dan sholat selalu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakat. Kota apa tuh Ustaz? Bisa maju, saya mau tengok. Infak pengembangan dakwah, gerakan infak beras Kapuas Hulu, Paskas pasukan amal soleh, GIB gerakan infak beras, Masjid Kapal Munzalan. Ini kotak ini banyak apa sedikit? Banyak. Mainkan. Kalau bisa jangan cuma di bawah. Ini dulu, karena banyak ikan-ikan besar di sini. Ada ikan paus, ada ikan toman, ada ikan macam-macam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal. Punya cincin, punya rantai, punya subang, punya anting, gelang tangan, gelang kaki, gigi emas, mati. Emas itu diambil oleh bapak untuk modal usaha. Ibu ini suzon aja. Modal usaha, buka kebun sawit, buka ternak ikan. Setelah beruntung baru dia kawin lagi. Mudah-mudahan ibu yang bersedekah panjang umur, yang tak bersedekah cepat mati. Jangan, mana boleh doakan begitu. Ada doa malaikat untuk orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Namanya pelit bin bakhil
bin Medit, bin Kedekut, bin seterusnya. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah adil, dikirimnya juga malaikat. Apa kata malaikat itu mendoakan? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah binasakan dia ya Allah. Bukan doa saya, doa malaikat yang makbul, tak mungkin ditolak Allah karena dia tak melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Kapuas Hulu dijauhkan Allah dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari LGBT, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari riba. Barokah sodakoh kita semua insyaallah, amin. Kalau bapak bukan penghafal Quran, ibu bukan ustazah, tapi ingin dapat amal jariah mengalir, maka bantulah sedekah untuk anak pesantren makan penghafal Quran. Makannya dari beras bapak ibu, dikumpulkan oleh Paskas, gerakan infak beras. Ibu tidak penghafal Quran, bapak bukan ustazah, tapi anak-anak ini menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam 30 juz. Dia jadi ustazah, dia punya murid. Sampai hari kiamat bapak ibu akan dapat amal jariah, amin. Kalau kita bukan ulama, ingin dapat pahala macam ulama, kita support pesantren, kita support gerakan mu'alaf, maka insya Allah walaupun tak ceramah, tak khutbah, tak kultum, tak tablik akbar, dapat pahala macam mereka insya Allah, amin. Luar biasa Kapuas Hulu, luar biasa Putusi Bau ini. Bukan, maka saya tak ada ceramah tentang jilbab tadi, tak ada. Saya bilang tutup aurat, pakai jilbab, tak ada dari tadi. Kenapa? Karena di Putusi Bau ini bukan cuman orangnya pakai jilbab, sound system pun pakai jilbab. Allahu Akbar, luar biasa. Mana ada saya ceramah dari tadi? Kadang di tempat lain saya ceramah menutup aurat, rambut mesti ditutup. Apalagi di Putusi Bau diceramahkan, sound system aja ditutup mereka. Takut mereka auratnya terbuka kena hujan. Ternyata penghafal Quran terbanyak dari Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Target 5.000, yang sekarang menghafal 7.500, lebih dari target. Dengan penghafal Quran inilah akan turun rahmat Allah ke negeri ini insyaallah, amin ya rabbal. Makanannya bagus, danaunya bagus, alamnya cantik, rezekinya banyak. Tapi kalau kita kelahi, cakar-cakaran, bertengkar, musuhan, hancur negeri ini. Betul? Siap jaga persatuan? Apa kata Pak Wakil Bupati? Selama beliau menjabat, paling banyak ormas-ormas ikut musyawarah adalah pada saat mau tablik akbar hari ini.